Pemirsa yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa setelah ini akan ada pemilihan Wali Kota Surabaya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Saat ini saya sedang bersama Bapak Aribowo dari Visip Unair. Ya. Pak Aribowo, menurut Bapak bagaimana ini Pak politik Wali Kota tahun ini? Ya, untuk pemilihan wali kota Surabaya pada bulan November kali ini mungkin lebih ramai, lebih seru daripada 3-4 tahun yang lalu ketika Erik terpilih menjadi wali kota. Yang pertama, karena konstelasi politik pusat Jakarta itu akan berimbas kepada peta dan dinamika politik di Surabaya. Seperti yang kita ketahui pada waktu Erik maju dulu itu didukung atau diusung oleh PDIP yang waktu itu PDI bersama Jokowi. Nah kali ini pemilu 2024 ini kan Jokowi dengan Mega, Jokowi dengan PDIP itu kan pisah, sehingga petanya aja beda. Jadi karena itu PDI itu kekuatannya dan maknanya itu tidak lagi sama seperti 3 tahun yang lalu. Jadi karena itu ya rame. Sehingga sekarang muncul misalnya kekuatan-kekuatan baru seperti misalnya Gerindra. Gerindra mungkin suaranya tidak terlalu besar dibandingkan PDI di Surabaya tahun kemarin ya, pemilihan pileg kemarin. Meskipun sekarang belum ditetapkan, tetapi Gerindra kan merasa, kalau saya guyon sama kawan-kawan itu kayak ini, kayak OKB, orang kaya baru gitu loh. Karena dia merasa jagonya Prabowo itu minimal sekarang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi pemenang Pilpres 2024, sehingga Gerindra di samping suaranya naik dibandingkan 2019, tetapi mereka merasa mengusung, mempunyai presiden langsung. Nah sehingga saya mendengar di beberapa daerah Gerindra itu mencoba untuk mengambil peranan mengkoordinasi atau komunikasi inisiatifnya lebih banyak dengan partai-partai di daerah untuk mengusung kepala daerah. Nah, saya dengar di Surabaya juga begitu ya. Jadi sekarang kan kita bisa lihat PDIP, saya tadi di tengah jalan mau ke kantor sini itu mendengar bahwa PDI sudah menetapkan sebenarnya. PDI PP sudah menetapkan Erik dan Armuji untuk maju lagi tahun 2024 ini, November ini. Itu artinya Erik dan Armuji akan menjadi calon petahana yang sudah ditetapkan oleh PDIP. Nah kalau PDIP sudah menetapkan, kan sekarang persoalannya Gerindra itu akan menjadi mengusung lagi Erik, ataukah dia mempunyai jago sendiri. Saya dengar katanya akan menurunkan Ahmad Dhani ya. Jadi kalau Dhani turun ya rame lah, jadi asik lah anunya. Jadi saya lihat mungkin kali ini akan lebih rame dibandingkan 3 tahun yang lalu. Iya. Pak, jika PDIP sudah menetapkan Bapak Eri Cahyadi dan juga Pak Armuji, kira-kira siapa nanti yang akan menjadi lawannya? Ya itu, jadi kan pertama ada isu, ada isu yang akan dimunculkan oleh Gerindra itu mungkin Ahmad Dhani, atau mungkin ada juga isu Bambang Haryo Sungkono ya, BHS ya, yang dulu kandidat, sekarang dia baru menang, dia masuk menjadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau barangkali dia tertarik Surabaya, mungkin aja dia bisa masuk di Surabaya.
atau dia kembali ke Sidoarjo, kembali ke Sidoarjo lagi. Jadi kompetitornya si mundur ya. Jadi karena itu bisa dari Gerindra, PAS atau dari Ahmad Dhani. Mungkin juga dari partai-partai yang lain ya. Kita belum tahu sejauh ini, tapi beberapa nama-nama itu muncul, ada Musafa Rauf. Tetapi kalau Musafa Rauf kemarin kan Ketua DPC PKB Surabaya itu kemarin ketemu Erik, lalu kemudian kelihatannya mereka mendukung si Erik. Artinya PKB tidak mengusung sendiri ya. Jadi mungkin Golkar juga. Tapi biasanya kalau mereka menunggu rekom dari PP, lalu kemudian biasanya sekarang mereka menunggu hasil surveinya. Mereka yang akan dibawa itu berapa persen elektabilitasnya. Sekedar informasi aja, aptika.id itu melakukan survei tahun 2023 ya, sekitar bulan Oktoberan kemarin. Itu elektabilitasnya Erik Cahyadi itu lebih dari 70%. Kepuasannya itu 80% lebih. Itu 2023 ya. Saya nggak tahu, nanti kan biasanya akan banyak penelitian lagi. Itu artinya agak susah sebetulnya menandingi Erik Cahyadi kalau misalnya elektabilitasnya dia di atas 60 sampai 70% ke atas, itu ya agak susah. Apalagi dalam waktu yang sekian bulan. Kecuali ada peristiwa politik besar baik di tingkat nasional sampai kemudian Surabaya yang itu kemudian mendiskreditkan atau menetralisir kekuatan Erik, nah itu baru. Tetapi kalau tidak ada variabel-variabel besar itu agak susah sebetulnya. Tapi itu hipotetis sementara ini. Kalau menurut Pak Aribowo sendiri, kira-kira kota Surabaya ini membutuhkan pemimpin dengan karakter seperti apa ya Pak? Kalau Surabaya kelihatannya ya, kalau belajar dari 15 tahun terakhir ya, sebenarnya 20 tahun yang terakhir sejak Bambang Deha, jadi Surabaya menjadi agak bagus. Itu kan dulu ketika wali kotanya Bambang Deha 2004 ya pertama. Bambang Deha itu mengembangkan Surabaya itu menjadi bagus sekali. Lalu dimunculkan Risma. Nah, Risma selama 2 periode itu banyak didukung oleh Surabaya, lalu memberikan perubahan yang signifikan untuk Surabaya di berbagai macam bidang si Risma. Lalu kemudian diteruskan oleh Erik Cahyadi. Erik Cahyadi ini menyempurnakan hal-hal yang belum disempurnakan oleh Risma yang lalu. Kalau yang lalu kan Risma itu banyak infrastruktur ya, lalu pengembangan wilayah, pengembangan klaster dan sebagainya itu, lalu perilaku politik dia yang tidak kenal kompromi dan sebagainya, dan agak kaku, dianggap agak kaku. Nah, Erik Cahyadi ini kelihatannya menambal kekurangan-kekurangan itu. Saya lihat Erik beberapa kali komunikasi dengan partai politik yang itu tidak pernah dilakukan oleh Risma dulu. Saya nggak tahu itu Risma gagal atau nggak mau komunikasi dengan beberapa partai di Dewan. Tetapi banyak orang-orang partai di DPRD itu yang mempunyai pandangan seperti itu. Nah, saya lihat Erik itu punya komunikasi dengan partai politik. Lalu kemudian beberapa kekurangan dari Risma itu ditutupi, seperti misalnya transportasi. Jadi ada beberapa transportasi publik yang dengan cepat beredar dan bisa digunakan oleh masyarakat Surabaya, mulai dari bis sampai wirawiri ya, itu berkembang. Nah, artinya melihat dari
model wali kota 20 tahun terakhir ini memang pertanyaannya lalu karakter seperti apa ya? Yang pertama karakter pemimpin yang kelihatannya diakrabi atau diikuti oleh orang Surabaya, pertama mereka yang dalam tanda kutip itu populis ya. Populis itu artinya mereka mengembangkan program-program yang menguntungkan atau dibutuhkan oleh berbagai macam komponen masyarakat di Surabaya. Itu yang pertama. Jadi kalau calon wali kota siapapun, Erik Cahyadi atau mungkin Ahmad Dhani atau BHS atau mungkin nanti calon yang lain, kandidat yang lain, kalau dia bisa mengajukan program populis yang bisa menawan hati banyak masyarakat Surabaya, mungkin dia didukung. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kota yang punya sikap dan perilaku yang meneladani ya. Dia tidak hanya memberikan konsep lalu model, tapi menjadi teladan. Dia lakukan sendiri. Jadi wali kota yang bisa melakukan solusi-solusi cepat persoalan-persoalan tanah, persoalan makanan, persoalan misalnya infrastruktur dan sebagainya, itu biasanya mengesankan bagi masyarakat itu. Jadi mereka yang bisa membuat keputusan-keputusan cepat, keputusan-keputusan populis, dan saya lihat 20 tahun terakhir itu 3 model wali kota itu karakternya itu seperti itu. Yang ketiga relatif bersih ya. Jadi calon itu harus relatif bersih, karena kalau dia tidak bersih mungkin bersinggungan dengan persoalan-persoalan keuangan atau terindikasi korupsi dan sebagainya, itu biasanya akan menimbulkan kontroversial yang agak tinggi. Jadi karena itu ya, yang faktor yang ketiga ya, calon wali kotanya itu harus bersih, harus clean betul dari segi keuangan, lalu rekodnya dan sebagainya, tidak ada persoalan-persoalan hak asasi, pelanggaran hak asasi, persoalan hukum, persoalan keuangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia bisa lentur dengan berbagai macam kekuatan politik yang lain, termasuk dengan kekuatan civil society yang kritis. Jadi pemimpin Surabaya yang diperlukan adalah orang-orang yang bisa mengadaptasi kekuatan civil society yang kritis. Jadi sehingga dengan begitu kekuatan-kekuatan yang berbeda dengan pemerintah kota itu bisa kemudian diakomodir, minimal bisa dibicarakan bersama-sama. Yang keempat, kelima ya, itu wali kota yang membuat konsep program birokratis yang memberikan adaptabilitas yang tinggi terhadap berbagai macam aspirasi masyarakat. Nah biasanya kalau ada beberapa kriteria itu mungkin ya itu secara formal, tetapi kan karakter persyaratan formal itu bisa saja dikalahkan oleh aspek elektoral. Jadi ada wali kota yang mungkin hanya 2-3 karakter itu terpenuhi, tetapi elektoral tinggi dia bisa aja anunya. Jadi tidak selalu karakter 4, 5 atau 10 karakter yang dibikin bagus lalu dia akan dipilih oleh masyarakat, enggak. Jadi 2 faktor itu, karakter persyaratan atau karakter atau rekod dari kandidat itu. Kedua adalah dukungan elektoral dalam pemilihan umum. Iya. Baik, Bapak Ari, terima kasih untuk berbincang sedikit pada hari ini. Demikian podcast dari optika.id. Sampai jumpa.